ini tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Allah setiap makhluknya Allah memberikan nasihat. Nasihat itu kelihatan ibu dah ikut ini nasihat. Segala sesuatu ada di sini, termasuk bulan Dzulhijjah yang sebentar lagi akan datang 8 Juni insyaallah akan masuk bulan Dzulhijjah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu yang menciptakan, maka Tuhanmu yang punya pilihan. Ada hari dari Ahad sampai Sabat, ya, dari Minggu sampai hari Senin atau Sabtu. Semua ada 7 hari, tapi Allah memilih satu hari yang terbaik di antara 7 hari itu. Yaumul Jumu'ah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan, maka Tuhanmu yang punya pilihan. Jadi kita tidak bisa intervensi soal ini. Termasuk dari sekian juta manusia, umat muslim di berbagai penjuru dunia, Allah yang memilih Bapak Ibu untuk hadir ke masjid ini malam hari ini. Siapa yang milih? Allah. Kenapa perumahan lain kok tidak datang ke sini? Tadi udah jauh juga, pastinya tidak terpilih oleh Allah. Kalau terpilih berangkat ya, walaupun jauh. Contohnya siapa? Istri saya kan jauh, yang diundang saya. Subhanallah, ibu saya ada di ipar saya. Ini semua adalah hamba Allah. Inna iddata syuhuri indallah 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun. Sesungguhnya Allah menciptakan bulan itu ada 12. Dari sejak Allah ciptakan langit dan bumi, bulan itu cuma 12. Baik bulan miladiah atau hijriah, Masehi atau hijriah, itu hanya 12. Tidak ada bulan ke-13. Yang ada gaji ke-13. Subhanallah. Itu pun dipotong akhir-akhir. Nah, tapi dari 12 bulan Allah ciptakan itu, ada satu bulan yang istimewa. Pastinya Ramadan. Kita sudah lewat itu Ramadan. Dan ada 4 bulan yang Allah haramkan. Maksud dari Allah haramkan itu adalah, kata ulama tafsir, Allah hormati dan Allah muliakan. Makanya kita pun sebagai hamba Allah harus menghormati dan memuliakan bulan yang haram itu. Apa bulan yang haram itu? Dari Dzulqa'dah. Bulan ini Dzulqa'dah. Hanya tinggal 1 pekan kalau tidak salah. Nanti masuk Dzulhijjah. Nanti masuk Muharram. Dan yang terpisah, kata Nabi, wa Rajabun Mudhar. Rajab yang paling jauh ya. Bulan Dzulhijjah ini Allah jadikan sumpah di dalam Al-Quran. Kita tahu Pak, kalau ada makhluk Allah jadikan sumpah, maka makhluk ini punya keutamaan. Dan kita sebagai hamba Allah, kita harus betul-betul serius memperhatikan. Jangan main-main. Kalau ada makhluk yang Allah jadikan sumpah. Karena Allah tidak mungkin berbicara kecuali penting. Kalau Allah itu semuanya penting. Makanya ibu, mohon maaf, ibu silahkan cari tutorial membuat rawon. Ada nggak itu kan? Ada itu. Bapak silakan buat tutorial, cari tutorial bongkar ban. Ada nggak itu kan? Nggak ada, karena itu nggak penting. Kalamnya Allah itu mustahil nggak penting. Kalau kalamnya manusia, kadang nggak penting. Kita ngobrol sama teman mungkin 1 jam dari sini. Kalau udah digosip, bahkan tidurnya itu mimpi, dan mimpi bersambung sama Jumat depan. Ini keterlaluan. Jadi tidur itu penting atau tidak? Penting. Mohon maaf, ada syariat di dalam Islam ini yang sebabnya dari tidur, Pak. Apa contohnya coba? Ketika laki-laki usia balik, itu proses baliknya dari mana itu?
tidur mimpi basah. Tidur, kalau sudah mimpi basah maka terbebani syariat, namanya mukallaf. Apa ada mimpi basah tadi kali? Mimpi basah tadi ada. Tidur ya. Adzan, tahu adzan? Adzan yang tiap hari kita dengar itu ternyata dari sebab tidur, Pak. Said bin Zaid dulu di Madinah, masjid sudah jadi. Para sahabat bingung, ya Rasulullah, bagaimana memanggil orang sholat? Lalu kata Nabi, silakan dipikirkan. Ada yang punya pendapat, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bakar saja dengan api itu nanti ada asap, orang melihat asap itu tanda waktu sholat. Kata Nabi, jangan, itu majusi. Ada lagi yang punya usul, ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai jaros, apa jaros, lonceng? Kata Nabi, jangan, itu nasihat. Maka Said bin Zaid radhiyallahu anhu tidur. Ketika tidur dalam mimpinya ada seorang yang sudah tua bawa lentera. Dia katakan, ya fulan, aku beli lenteramu untuk memanggil orang sholat. Kata orang tua ini, wahai fulan, al adulluka bi khairin min dzalik. Mau tidak aku kasih tahu yang lebih baik dari itu? Apa itu? Bukan menuju kuramannya aku. Allah Akbar, Bagaimana penuh Allah Akbar, Allah Akbar. Diikuti Muhammad Rasulullah, sampai kalimat la ilaha illallah, lalu disampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, shadaqta ya Zaid. Anda benar. Dan itu namanya tidur kabilah. pengajian besok sampai 15 jelas ya. Jadi kalau ada orang yang tidurnya itu lama, 15 lagi rukun ya, turun kalau bahasa medis itu koma, tapi Allah alam itu antara koma dan koma. Anak kuliah biasa tidur tapi rohnya enggak. Kenapa? Karena di luar nalar 309 tahun tidur, tidak makan, tidak minum, bahkan uangnya ini sudah tidak laku. uangnya di sini. Kalau bapak uang masih laku, berarti belum laku. Bapak belum sabun kaki, ya. Ininya Masih sabun daun. tapi nomor dari tahu semua. Kalau kerja sakit ya dari ini perut sakit Belajar itu dari pindah sakit ya dari bulan semua itu bisa dari tidurnya tidak lama. Kalau lama bisa jadi abul kaki. iya jari-jari Bukan oleh Allah, Allah jadikan sumpah lagi walayalin asyr, dan malam yang 10 hari. Jadi ulama mengatakan 10 malam ini Pak sepakat dalam tafsir Ibnu Abbas, ya, Abu Qatadah mengatakan ini 10 malam dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah, disebut oleh Allah. Makanya ibu bapak nanti mulai tanggal 1 itu coba buat menu ibadahnya apa itu. Qiyamul lailnya harus lebih agresif dari Ramadan. Mohon maaf kalau Ramadan bapak ibu hanya mengejar 1 malam, 1 Lailatul Qadar. Tapi Dzulhijjah ini kata Quran layal. Layal itu kan jamak dari Lailatul. Lailatul 1 malam, Lailatani 2 malam, layalun berarti banyak malam. Kecuali ada seorang laki-laki kharaja min baiti bi nafsi wa mali, dia keluar dari rumahnya dengan jiwanya, dengan hartanya, falam yarji bidzalika dan tidak kembali dengan kemohonan. Jadi kalau ada orang jihad Pak, dia bawa harta, dia bawa nyawa, mati di medan jihad, itu baru setara dengan amal soleh yang dikerjakan di awal 10 Dzulhijjah. Hebat ya? Makanya orang-orang alim itu lebih menselebrasikan Dzulhijjah. Tapi orang awam hanya fokus kepada Ramadan. Nah, kita tidak mau awam, kita mau kita sudah tahu. Makanya walaupun masih 1 pekan ke depan, ini penting kita bahas seperti kita punya persiapan kepada Ramadan dari setiap bulan Rajab dan Sya'ban. Begitu kan? Itu kalau Ramadan dari Sya'ban, dari Rajab, dari Sya'ban itu sudah siap. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya. Boleh kita doa kita sama Allah. Ya Allah, aku dengan Dzulhijjah.
Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallah. Ya Rasul, amalan apa yang Allah lebih sukai? Ya Rasulullah, ayu amalin yuqarribuna ila jannah. Ya Rasul, amalan apa yang mendekatkan kami kepada surga? Dan 3 pertanyaan para sahabat itu Pak, Allah jawab di awal 10 Dzulhijjah. Jadi kalau Bapak Ibu mencari apa yang Allah sukai, apa yang Allah utamakan, apa yang mendekatkan kepada surga, jawabannya berbuat kebaikanlah sebanyak-banyaknya, rakuslah dalam ibadah di awal 10 bulan Dzulhijjah. Kita ini kan kalau ibadah Pak, kalau ada keutamaan itu semangat ya. Karena ada tipikal orang yang ibadahnya itu seperti pedagang, cari untung. Untungnya apa ya? Kalau ada tahajud, tahu-tahu ajarnya terwujud, baru dia tahajud. Ini untungnya apa tuh hijau Ustaz? Nah ini keuntungannya Allah lebih sukai daripada amalan selain. Yang ketiga, ada apa dengan Dzulhijjah? Yang ketiga, subhanallah, dari hari yang istimewa itu, kata ulama, ada hari yang istimewa. Kalau sahabat Nabi dari 40 orang Rasyidin itu 4 orang. Ternyata dari 4 orang sahabat ada satu yang khairun nas ba'dal anbiya'i war rusul Abu Bakar. Sebaik-baik manusia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar. Ini kata ulama. Jadi sebaik-baik hari dari 10 hari tadi Pak, ada 1 hari luar biasa. Kata ulama, hari Arafah. Kalau hari mengatakan hari Yaumul Nahar, dan silakan. Saya menyampaikan ini, ulama menyampaikan Yaumul Arafah. Kenapa? Karena banyak istimewaan di sana. Kapan hari Arafah itu? Tanggal 9. Jadi karena kita tinggal di Indonesia, fokus kepada tanggal Indonesia, kita harus bingung. Jadi jangan mengukur dengan wukufnya, nanti bingung. Kenapa? Karena kalau tanggal itu sudah akan berubah. Sebelum tanggal 9 berarti tanggal 8, begitu kan? Setelah tanggal 9 berarti tanggal 10. Tidak usah bingung. Mereka wukuf di sana. Sementara kita yang ada di sini, kita puasa di sini. Kata Nabi SAW, hari Arafah itu Pak, di mana Allah banyak membebaskan manusia dari api neraka. Itu hari Arafah. Hadis Imam Muslim dan sesuatu. Kalau bulan Ramadan, Allah bebaskan manusia bulan Laila setiap malam. Makanya Ramadan disebut itu minantan, salah satunya pembebasan dari api. Nah, tapi Allah tidak sebut Pak. Allah tidak sebut sebanyak-banyaknya, tidak. Allah hanya katakan wa dzalika kullul laila, itu setiap malam. Tapi hadis yang menjelaskan tentang hari Arafah ini, tidak ada hari di mana Allah banyak membebaskan manusia dari azab neraka kecuali hari Arafah. Makanya salah satu makna Arafah itu iktiraf. Apa iktiraf? Pengakuan diri dari kesalahan dan dosa. Kayak banyaknya ampun Pak nanti Pak. Kita tanggal 9. Kalimat-kalimat iktiraf yang dicontohkan oleh para nabi itu bagus Pak. Gunakan kalimat-kalimat itu. Nabi Adam punya kalimat iktiraf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Ibrahim punya kalimat iktiraf. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur. Nabi Yunus alaihissalam punya kalimat iktiraf, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Banyak minta ampun. Kenapa Allah pilih banyak manusia yang Allah bebaskan dari azab neraka? Makanya jamaah haji yang wukuf Pak, wukuf itu artinya apa? Dia wukuf itu dia. Makanya di dalam Al-Quran itu ada tanda wakaf, begitu kan? Ada harta yang diwakafkan, harta yang didiamkan, berhenti stop. Bukan milik siapa-siapa lagi, tapi milik Allah. Bukan aktivitas jasmani
dihidupkan aktivitas rohani, itu namanya wukuf. Jadi secara makna kita bisa wukuf itu ketika kita mendiamkan aktivitas jasmani. Kita tidak banyak aktivitas, tapi rohaninya hidup dengan zikrullah. Itu juga wukuf. Subhanallah. Ini bapak ini lagi wukuf. Ya, jasmaninya diam. Ya, bersandar, menikmati kajian. Subhanallah. Tapi rohaninya hidup, mendapatkan nutrisi makanan hidayah. Subhanallah. Nah, itu wukuf. Bahkan tidak hanya Allah membebaskan banyak manusia, kata Nabi, di hari itu khairut doa, sebaik-baik doa. Banyak minta sama Allah. Ada yang berangkat haji, kau kata ada yang kalau bisa nanti ketika hari Arafah itu, ketika mereka wukuf, WA minta tolong disebut nama kita di padang Arafah, mintakan ampunan. Tapi jangan cuma WA, isikan kuota. Insyaallah direspon cepat. Apa keistimewaan Dzulhijjah ini? Ada apa dengan Dzulhijjah? Subhanallah. Di bulan Dzulhijjah ini ada satu ibadah, yang mana ibadah ini Pak punya nilai sejarah yang luar biasa, yaitu ibadah udhiyah atau kurban. Jadi kalau di kitab fikih Bapak nggak ketemu tuh, kalau cari kitabul kurban nggak ada. Kitabul udhiyah, penyembelihan. Nanti kita akan lihat sehebat apa ibadah ini. Yang jelas Dzulhijjah itu punya satu ibadah, menyembelih hewan yang tidak dimiliki bulan-bulan lain. Yang kelima, ada apa dengan Dzulhijjah? Dzulhijjah itu ijtima'ul ummal ibadah, berkumpulnya semua ibadah. Jadi induknya ibadah itu Dzulhijjah. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tanya, mungkin gak ada orang pergi haji di bulan Ramadan, walaupun dia tetangganya Ka'bah, mungkin walaupun dia sultan, dia haji ketika Ramadan, sesat. Apakah ada menyembelih hewan kurban selain bulan Dzulhijjah yang diniatkan untuk kurban? Nah, kalau menyembelih kambing di luar hewan tadi, di luar kurban lebaran haji, maka itu boleh jadi akikah, gitu kan? Atau boleh jadi kambing duri, makan saja, untuk pesta saja. Itu tidak ada nilai yang ada, yang dikatakan ada nilai sejarah, itu hanya ada di ibadah udhiyah. Dzulhijjah Pak, boleh nggak baca Quran? Boleh. Kalau Dzulhijjah boleh nggak iktikaf? Boleh. Kalau Dzulhijjah boleh nggak umrah? Boleh. Kalau Dzulhijjah boleh nggak qiyamul lail? Boleh. Subhanallah. Maka ini yang disampaikan para ulama tentang terutama dengan Dzulhijjah. Kalau ditanya ada apa dengan Dzulhijjah, ada 5 poin yang bisa dibicarakan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang amalan apa yang kita bisa lakukan di bulan yang istimewa ini? Kita sudah tahu keutamaannya, maka kita akan mengambil amalan-amalan yang disunnahkan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, kata ulama, pastinya adalah ibadah paling tinggi levelnya di bulan Dzulhijjah adalah haji. Namanya juga Dzulhijjah. Ya, haji wajib bagi yang mampu. Kenapa kita penting membahas haji, Pak? Karena di luar sana ada komentar yang salah tentang haji. Ada orang-orang yang punya pemikiran jahiliyah. Mereka mengatakan umat Islam itu kembali kepada zaman jahiliyah. Gak ada kata-katanya labbaik hajar, ya kan? Aku penuhi panggilan batu, aku penuhi panggilan batu. Tidak ada, tapi panggilan Allah. Bahkan Allah tekankan dalam lafaz talbiyah itu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. 2 kali Pak diulang. Ini menarik Pak, supaya kita lebih jelas lagi. Kalau ada yang mencoba untuk
mengkomentari ibadah haji ini dengan pemikiran yang sesat, kita bisa patahkan. Allah sudah arahkan begini dalam surah Al-Quraish. Ila fi Quraish ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah kalian menyembah yang punya rumah. Yang disembah yang punya rumah, Pak. Bukan rumahnya, bukan. Bapak pernah dengar cerita Laila Majnun atau enggak, Pak? Ada itu kisah cinta dua manusia itu, Laila Majnun. Itu si Majnun, Pak, ketika datang ke rumah Laila, itu rumah Laila, Pak, dikelilingi, diciumi, Pak, dipeluk, dicium. Pertanyaan saya, apakah si Majnun itu mencintai rumahnya atau mencintai pemilik rumah? Pemilik rumah. Itu simbol kecintaannya kepada pemilik rumah. Makanya kalau ada orang tawaf, dia cium Ka'bah, dia cium Hajar Aswad, dia nangis, subhanallah. Itu. Jadi harus betul itu akidahnya. Makanya kalau paham ini, Pak, orang itu tidak paksa cium Hajar Aswad. Karena ada orang yang dia rusak ibadahnya karena dia didorong hawa nafsu. Pokoknya saya harus bisa cium Hajar Aswad. Saya mau cerita ke orang-orang. Subhanallah. Karena kalau cium Hajar Aswad tuh katanya keren gitu kan. Hebat. Itu tidak semua orang bisa cium Hajar Aswad. Makanya Rasulullah membolehkan kalau tidak bisa cium cukup dengan isyarat. Ya kan? Cukup dengan isyarat. Tapi ada orang yang maksa cium Hajar Aswad. Subhanallah. Akhirnya orang kena calo. Saya pernah ada cerita itu dari salah satu sahabat kami, jamaah beliau, subhanallah, memaksakan untuk mencium Hajar Aswad pakai calo. Begitu selesai 10 juta, diminta 10 juta, mana buat beli oleh-oleh lagi, subhanallah. Ada lagi cerita yang unik. Ini ada jamaah maksa betul ingin cium Hajar Aswad. Saking semangatnya dia berusaha keras cium Hajar Aswad. Dicerita ke teman-teman di kamar itu, termasuk kepada pembimbingnya itu, Ustaz, saya berhasil cium Hajar Aswad, Ustaz, alhamdulillah karena kesuruhan saya. Apa kata temannya? Bohong, Ustaz. Dia bukan cium Hajar Aswad, yang dicium kepala orang negro. Kalau saya datang ke sini sengaja, bisa disebut haji juga, Pak. Ya, saya mau haji ya, sengaja berkunjung. Kalau umroh itu memakmurkan, tapi dua istilah ini memang harus Baitullah yang dituju. Memakmurkan Baitullah, sengaja berkunjung ke Baitullah, itu aja. Dan seruan Ibrahim saat itu, Pak, langsung sampai kepada arwah yang ada di alam ruh. Itu sampai, Pak. Bahkan alam arwah mendengar seruan Ibrahim semua bergetar. Dan siapapun yang merespon saat itu, lebih cepat responnya, lebih cepat kesempatan untuk dipanggil dalam ibadah haji. Mungkin kita belum berangkat dulu lagi dengar di Ibrahim menyeru, kita asik WA, asik update status, subhanallah, tidak fokus. Makanya kalau Allah panggil, responnya jangan lama. Jadi Allah pun akan cepat memberikan kesempatan kepada kita. Jadi kita ini tinggal tunggu panggilan saja. Kata ulama, kuatkan dengan doa. Jangan mengecilkan kuasa Allah. Gaji juga segini, potong BPJS tenaga kerja, tambah lagi TAPR, tambah lagi ini, mana cukup buat haji. Nah kalau suruh dulu sama Allah nggak berangkat, Pak. Ada nggak orang kaya yang juga nggak bisa berangkat? Banyak. Jadi haji umroh itu bukan soal siapa yang mau, bukan soal siapa yang mampu, tapi Allah yang punya kemauan untuk memberangkatkan dan Allah yang memampukan bagi yang tidak mampu. Yang nggak bisa umroh, ya baru umroh ceritanya, karena memang baru umroh. Sudah lebih dari 5 kali saya berangkat, karena bikin jamaah juga. Subhanallah, harus bikin. Makanya kalau umroh saja mampu Allah berangkatkan kita ke sana, dan insya Allah haji juga Allah mampu. Mudah-mudahan dari wasilah malam ini Allah catat kita sebagai hamba Allah yang berkesempatan ziarah Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
yang lama aminnya telat itu nanti. Yang lama responnya telat itu nanti ya. Subhanallah. Baik, itu yang pertama. Jadi ibadah haji. Yang kedua, apa amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah nanti? Yang kedua pastinya adalah puasa. As-shaum, puasa. Bapak bagus kalau puasa dari tanggal 1 boleh. Ada ulama yang membolehkan. Tanggal 1 puasa, tanggal 2 puasa, tanggal 3 puasa, tanggal 9 paling akhir 10 jangan puasa Pak. Terlalu soleh itu namanya. Ini masih bagus Ustaz. Tanggal 10 udah puasa. Jangan Pak Lupa nanti rugi. Terus kalau puasa Daud boleh tak? Boleh. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Yang penting jatuhnya pas tanggal 9 puasa. Jadi kalau ngambil puasa Daud, coba dihitung dulu nih, supaya tanggal 9 ketemu puasa. Jangan sampai puasa Daud diambil Arafahnya enggak, rugi. Tapi cukup puasa Pak, sholat nggak ada sholat Daud. Sehari sholat, sehari nggak sholat. Nah itu sesat namanya. Ini harus dijelaskan. Nanti kadang-kadang akal kita suka menghias-hiaskan. Subhanallah. Senin Kamis 8, 9 Tarwiyah dan Arafah. Kalau nggak bisa juga Tarwiyah, aduh sebenarnya saya mau puasa Tarwiyah, tapi pas banget istri saya ulang tahun, saya suruh kudur nggak mau dia. Ya sudah, nggak puasa ya. Padahal traktir saya juga nggak mahal-mahal amat sih Ustaz, subhanallah. Ya, maka ya sudahlah, minimal tanggal 9 jangan sampai nggak puasa. Ya, apa keistimewaannya? Yukaffiru sanata qablahu wa sanata ba'da. Atau dikatakan menggugurkan dosa 2 tahun sebelum dan setelah. Tapi ini dosa kecil Pak. Kalau dosa besar harus dengan syarat taubat. Lalu diiringi taubat, Allah bersihkan dosa-dosa kita, yang kecil ataupun dosa yang besar. Itu amalan kedua itu puasa Arafah. Arafah juga satu akar kata dengan Araf itu aku tahu. Maksudnya kata ulama, ketika ingin melakukan ibadah, tolong pahami dulu ilmunya. Jadi kalau mau haji, tahu ilmunya. Kalau mau puasa Arafah, tahu ilmunya. Kalau puasa sudah aman, karena sebulan kita kemarin puasa, apalagi Syawal 6 hari. Ini cuma 1 hari, agak gampang ini masalahnya. Ya. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Kata ulama yang ketiga, pastinya adalah perbanyak zikir, takbir, tahlil, tahmid, tasbih. Pokoknya lafaz-lafaz zikir itu perbanyak Pak. Nah ini para sahabat Nabi Pak, ya, mencontohkan. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak tahlil, takbir, tahmid. Bahkan para sahabat itu dari tanggal 1 nanti Pak, 1 sampai 10 itu zikirnya diperkeras Pak. Ini kalau di pasar nih, itu sudah biasa itu. Di jalan, itu sudah biasa, zikirnya diperkeras. Kenapa? Supaya tidak ada yang ngajak bicara. Nah, tidak mau Pak. Nah kita kalau zikirnya keras, orang malas nggak ada ngomong. Ya lagi diajak mau lagi zikir, astagfirullah. Dari mana? Astagfirullah. Dari mana? Astagfirullah. Agak emosi dikit itu kayaknya. Subhanallah. Pokoknya jangan sampai ada zikir dan dikeraskan supaya orang tahu. Subhanallah. Ada dalam Al-Quran itu ada ayat begini. Ini pentingnya zikir. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Apakah engkau tidak memperhatikan itu? Bumi itu Allah hamparkan untuk kita, gitu kan? Dan gunung sebagai pasang. Bapak Ibu dan Allah, itu bumi Allah hamparkan itu seperti karpet ini. Kenapa Bapak tenang nyaman duduk di atas karpet ini? Karena karpetnya dihamparkan. Coba kalau karpetnya digulung Pak, bisa nggak duduk? Susah Pak, nggak nyaman. Apa mihada? Itu satu akar kata dengan hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Pernah dengar di situ Pak? Tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Jadi mihada itu maknanya ayunan. Anak kecil kalau nangis, resah, gelisah, diajak ibunya, diayun-ayun, tenang gak dia? Tenang. Makanya kita ini tenang di bumi karena bumi itu mihada, seperti ayunan. Seperti ayunan kita tenang.
Orang lebih nyaman tinggal di atas bumi daripada di bawah bumi. Di bawah bumi mati itu tidak mau dia. Makanya di antara kita ini takut kan dengan kematian. Jadi kalau saya tanya, Bapak tahu bahwa mati terbaik itu adalah ketika matinya dalam keadaan beramal soleh dan di hari yang soleh. Maksudnya hari soleh itu hari Jumat. Bapak punya cita-cita nggak? Ibu bapak punya cita-cita nggak wafat hari Jumat? Punya? Sekarang hari apa? Mikir lagi kan? Jangan Jumat besok Ustaz. Yang keempat, subhanallah. Yang keempat, apa yang bisa kita lakukan di bulan Dzulhijjah nanti? Ini ibadah yang tidak kalah hebat, kurban. Haji, kemudian puasa Arafah, banyak pikir kepada Allah, kurban. Nah ini menarik, kurban ini, subhanallah, kurban ini Pak. Kenapa dikatakan kurban itu ibadah yang istimewa? Bahkan disebut Yaumun Nahar, harinya itu menjadi hari istimewa. Wasyafi wal watr, Quran menyebutnya. Karena kurban ini kalau kita lihat keutamaannya, ini saya persingkat. Perintahnya turun melalui mimpi. Dan kita tahu mimpinya para nabi itu wahyu. Mimpi tadi penting atau enggak? Berarti ibadah kurban ini penting. Subhanallah. Saya tak usah ceritakan bagaimana proses mimpi. Itu sudah sering dengar itu. Tapi intinya Nabi Ibrahim itu ketika mendapatkan mimpi tidak ada ragu sedikit pun. Langsung dieksekusi Ismail dalam mimpi itu aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Ismail pun tidak ragu Pak. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan sama Allah. Hajar pun sebagai ibunya tidak ragu karena ini perintah. Jadi kata ulama begini, orang yang beriman itu asyaddu hubban billah walladzina amanu asyaddu hubban billah. Cintanya orang beriman itu cintanya kepada Allah itu di atas segala-galanya. Makanya mohon maaf kalau ada pertanyaan, Bapak lebih cinta siapa? Istri atau Allah? Itu jawabannya gimana Pak? Halo? Ya, ada orang ini disetarakan dengan perintah sholat. Subhanallah. Ini kaidahnya Pak. Segala apapun amalan sunnah itu kalau disejajarkan dengan sholat maka itu istimewa. Dan jangan pernah kita tinggalkan. Usahakan kita kerjakan terus Pak. Contoh, sholat sunnah rawatib. Tahu? Qobliyah Fatihah. Kata Nabi, afdol sholat ibadal maktubah qiyamul lail. Sholat yang paling afdol setelah sholat wajib itu qiyamul lail. Tapi ternyata rawatib itu nggak kalah afdol Pak. Kenapa? Karena nempel sama wajib kan. Nggak usah bicara 12 rakaat itu. 2 rakaat qobliyah subuh saja itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Makanya ada orang tarawih, sholat tarawih tapi nggak ba'diyah isya. Itu kurang afdal itu. Ya. Ada orang sholat tasbih tapi tidak ba'diyah isya dulu, itu tidak afdal. Apalagi Bapak jaga 12 rakaat. Allah bangunkan rumah di surga. 4 rakaat sebelum turun, 2 rakaat setelah turun, 2 rakaat ba'dal maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, 2 rakaat qobliyah subuh. 12 rakaat. Jaga betul itu Pak. Yang kedua, puasa Syawal. Puasa Syawal itu nempel nggak sama wajib? Setelah Ramadan, satu hari kita diharamkan puasa. Ya, tanggal 1 Syawal, tanggal 2 dan seterusnya disunahkan puasa. Makanya jangan heran kalau puasa Syawal itu kata Nabi, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annahu shaumad dahr. Siapa yang puasa Ramadan diikuti dalam hari Syawal maka seolah-olah puasa setahun lama. Ibadah kurban pun sama. Inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah berikan kepadamu ya Muhammad nikmat yang cukup banyak. Kautsar itu tidak terhitung. Subhanallah. Bapak jujur bisa nggak hitung nikmat Allah? Nggak bisa. Ya makanya konsekuensi sebuah nikmat itu syukuri, sudah ada lagi. Jadi Allah sudah kasih banyak nikmatnya. Bahkan dari soal minum saya Pak, ini satu contoh Pak. Ini air saya minum akan terasa nikmat ketika tenggorokan saya sehat, betul nggak? Kalau ada rasa sakit itu tidak nikmat minum. Yang kasih sehat tenggorokan siapa? Allah. Kemudian air sudah masuk,
mohon maaf, kalau nggak bisa keluar dari air seni, air kecil itu, sakit ya? Sakit. Yang bikin kita bisa keluar itu siapa? Allah lagi. Semua Allah. Yang bisa merasakan air ini nikmat, yang membuat air itu rasa nikmat siapa itu? Allah. Makanya kita bisa bedakan kan, ini jangan boykot nih, aqua. Yang ini kemarin sempat banyak yang minat, ada manis-manisnya. Betul. Itu dari mana tahu kalau Allah nggak kasih rasa ya? Ada manis-manisnya. Subhanallah. Nah, sekarang ini ada baru lagi Pesleo, subhanallah. Itu dari Allah semua. Ya, bahkan kalau kita hitung nikmat Allah itu kita nggak ada intervensi sama sekali sekecil apapun. Ini ada 5 kaidah nikmat Pak. Ini cepat belum bisa dipahami. 1, ijab. Allah itu yang mengadakan. Yang mengadakan masjid ini Allah, yang mengadakan bapak ibu itu Allah, yang mengadakan kue snack kotak ini itu Allah. Yang kedua, Allah tidak hanya ijab, tapi idat. Apa idat? Yang menetapkan, yang mengatur, mendesain semua Allah. Bapak ditetapkan sebagai penghuni komplek Puri Anggrek Mas. Ini Allah yang menetapkan. Saya orang Bekasi itu Allah. Ya, saudara kita ada yang tinggal di Kalimantan itu Allah menetapkan. Ada gunungnya di bumi ini, ada planetnya di langit sana itu Allah menetapkan. Apakah kita bisa intervensi? Tidak bisa. Berubah itu siang jadi malam, malam jadi siang, tidak bisa. Makanya pawang hujan itu hoax. Itu Allah tidak. Yang ketiga, Allah indah. Apa indah? Memperbanyak. Allah yang memperbanyak Pak. Dari yang namanya 1 biji mangga itu bisa tumbuh 10 pohon. Dari 10 bisa 100 terus berkembang. Bahkan mangga itu tidak 1. Ada mangga harum manis, ada mangga golek, ada mangga Indramayu, bahkan ada mangga punten. Itu mangga usul orang Sunda itu. Orang Jawa tak punya itu. Itu baru mangga Pak. Makanya Bapak cek, pernah nggak tukang pecel lele itu kehabisan stok lele? Loh Pak, kenapa sekarang nggak jual lele? Iya Pak, teri, kenapa lele habis? Nggak ada. Jadi pecel teri itu nggak mungkin. Padahal tiap hari dimakan Pak, lele nggak habis. Hewan kurban tiap tahun disembelih ribuan. Ada nggak kabar kambing susah nyari kambing? Nggak ada. Itu sampai memperbanyak Allah. Bahkan kita berasal dari 2 manusia, Adam dan Hawa alaihissalam. Jadi banyak sekarang. Ya, Allah tidak hanya memperbanyak, tapi Allah irsyad. Allah yang kasih petunjuk. Ini makanan baik untuk kesehatan, dimakan. Ini racun, tinggalkan. Begitu kan? Saya kasih petunjuk itu. Bapak bisa tahu ini racun, ini bagus dari mana? Dari Allah. Kita ke Alfa, kita ke Indomaret, ini expired atau belum ya? Kalau expired jangan dimakan, racun. Itu saya kasih petunjuk. Allah. Makanya ibu tidak pernah, saya dengar kabar ada ibu, walaupun COVID kemarin nggak punya uang, ya susah kemana-mana, ibu lagi apa? Numis rumput, bisa ada nggak? Karena tahu ibu rumput itu makanan sapi. Itu irsyad namanya. Makanya binatang makan apa aja itu karena tidak punya irsyad Pak. Ya, bahkan orang gila majnun terhalang akalnya itu dari tempat sampah kotor dimakan. Kenapa? Tidak ada irsyad. Kita dikasih irsyad. Itu kotak, snack kotak itu. Ya, kenapa Bapak tidak makan sekarang? Karena dikasih irsyad sama Allah. Belum waktunya, sabar. Dalam kaidah nikmat itu Allah yang memberikan islah. Ada ijab, ada idat, ada idat, ada irsyad, ada islah. Apa itu islah? Yang memberi rasa bahagia. Kita ini habis makan, bahagia apa? Wah itu kalau pesta durian Pak, itu paling bahagia itu. Ya, ibu habis kulineran masak-masak tangga baru makan-makan, itu paling bahagia. Makanya foto paling banyak foto makan-makan. Foto ngaji enggak seberapa itu. Ya. Kenapa? Itu menunjukkan kebahagiaan. Subhanallah. Siapa kasih bahagia? Allah. Kalau Allah tidak kasih bahagia Pak, itu tidak ada makan biasa saja. Contoh orang sakit dikasih makan, ya mukanya datar, Pak. Makan juga datar juga. Nah, ada rasa nikmat dalam makanan. Itu Allah kasih kebahagiaan. Makanya orang puasa Pak, jam 12 siang sama jam 6 kurang beda wajahnya Pak. Coba cek. Saya sering ketemu itu jam 12 siang Pak. Itu dicolek dikit marah Pak. Masih lama maghrib. Beda gosip nak mau dia. Puasa. Habis maghrib ya. Tapi begitu jam kurang, subhanallah.
Itu yang tadi siang jam 12 lihat kecoa dikira kurma Pak, jam 6 kurang lihat kurma betulan Pak, wajahnya bahagia. Siapa yang memberikan? Allah Isa. Mudah-mudahan kita ini tidak hanya semangat mendengarkan kisah-kisah tentang kurban, tapi kita semangat untuk kurban, dan Allah berikan kesempatan kita untuk berkurban. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Pak, karena keterbatasan waktu, mudah-mudahan menambah hasanah, menambah kebaikan kita semua. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Ada pertanyaan silakan. Allah barik fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allah ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, untuk para sahabat kami, kami, keluarga kami yang sedang haji, ya Allah, ya Allah, Ar-Rahim, Allah masahil umurahum, ya Allah, mudahkan urusan mereka, ya dalam keadaan sehat walafiat, membawa gelar haji mabrur untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Ya Allah, ya Ar-Rahim, irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana taqabbal min kulli amalin salih fi Ramadan. Rabbana taqabbal min kulli amalin salih fi Ramadan wa Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa kullu amin wa nahnu bi khairin. Ya Allah ya Rahman Rahim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al akhir kalamina fid dunya intihai ajalina. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa husna istimaikum. Lakum doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.